habis ini. Nanti ya Bang ya. Oke, lanjut Bang. Ada yang mau aku konsultasikan Bang? Waduh. Konsultasi apa nih Bang? Kalau naik ke sini gimana Bang? Naik aja ke sini atau naik bersifat aja private? Kalau bersifat privasi nggak usah. Ya di apa? WhatsApp aja. Kalau private 700.000. Kalau di sini gratis. Ya betul. Ya gimana? Di sini tanpa bayar. Waalaikumsalam Ustaz Miftah. Salam Ustaz Miftah. WA telepon aja nanti. Siap Bang. Siap Bang Wangsa, siap Bang. Oke, boleh. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03 serta akun para apologet yang ada di atas, silakan di-follow dulu teman-teman ya. Di-follow akun utama Bang Ardiansah, akun Bang Teguh, silakan di-follow semuanya ya. Masya Allah. Di-follow syahabat. Pembukaan Al-Quran, Allah telah memulai bahwa aku pengasih dan penyayang. Lalu apa yang dikenal di dalam Islam? Islam itu mengenal konsep logik, yang kedua konsep yang masuk daripada penebusan dosa manusia, yaitu dengan meminta maaf. Mana bukti dan dalilnya? Kita bisa buka di ayat, mana dia? Ini ya, bukan, terlalu banyak ini. Ini dia ya. Bukan. Terlalu banyak saya buka data nih. Oke, saya buka lagi aja. Yang lebih nampak ini. Oke, kita lihat inilah di Islam. Di Islam mengajarkan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, dan semua klasifikasi ini apa yang Allah sediakan, lahum maghfiratan wa ajran adima. La ini dinamakan huruf jar dalam bahasa Arab yang berfaedah limilki, milik bagi seluruh manusia. Itu apa? Maghfirah. Jadi di dalam Islam, umat Islam ini selamat karena apa? Allah telah menyediakan menu utamanya, yaitu keampunan. Karena Tuhan tahu manusia itu setelah diberikan hak yang dinamakan dengan hak ikhtiar, memilih baik buruk, pasti rentanitasnya mereka akan memilih baik dan kadang-kadang akan memilih buruk. Lalu apa yang terbaik kepada umat manusia? Ketika Allah menyediakan, ampunan ini nggak perlu kamu minta. Kenapa? Karena ampunan itu adalah penyediaan, menu utama daripada Bismillahirrahmanirrahimku, bahwa aku menyambut Al-Quran dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kenapa kalian butuh keselamatan? Emang aku maha murka? Tidak, aku menyambut kalian dengan Maha Kasih Sayang. Lalu apa yang kusediakan kepada kalian? Yaitu ampunan yang kalian harapkan di balik problematika kehidupan kalian memilih baik dan buruk. Lalu ketika Anda memilih buruk, maka datanglah kepadaku dan mintalah ampun, karena ampunan adalah menu utama untuk kalian. Sama seperti halnya kita dalam hidup sehari-hari. Kalau seandainya kita datang kepada orang, bang, aku nyuri motormu. Oke, aku mau minta maaf. Siap. Tapi cara minta maafnya, aku bun-bun anakku. Itu pasti orang jawab, lu gak butuh maaf gua. Yang lu butuh itu psikiater. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ketika obat daripada kesalahan adalah ampunan, maka Tuhan yang kita lebih waras, pasti kita punya Tuhan yang jauh lebih waras daripada kita. Saat kita bersalah, obat daripada kesalahan adalah ampunan, maka obat daripada kesalahan manusia adalah ampunan dan suguhan dan menu utama, yaitu ampunan daripada Tuhan terhadap seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, ketika Kristen terlalu butuh terhadap keselamatan, emang sekejam apa Tuhan yang ada di Kristen sehingga umat manusia butuh keselamatan? Ya, ini aja. Itu pertanyaan saya, dicatat. Sekejam apa sehingga kita butuh keselamatan daripada Tuhan? Kalau di Islam jelas disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Lanjut.
Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Sekejam apa Tuhannya orang Kristen itu sehingga orang Kristen itu sangat butuh keselamatan. Ingat, upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa kita terpisah dengan Allah. Tetapi bukan berarti Tuhan kami kejam. Maka dari itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-17 saya bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ketika kami mengimani Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus itu adalah keselamatan kami, bukan berarti Tuhan kami kejam. Kenapa? Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami sehingga kami berbuat dosa. Nah mungkin kalau ada Tuhan yang menyesatkan, itu bisa dipertanyakan. Kok kenapa manusia ini diciptakan terus disesatkan? Tapi saya tegaskan. Kenapa? Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kami selalu bangga. Landasan dasar iman Kristen adalah kasih. Karena apa? Kami punya Tuhan yang mengasihi. Nah ketika Bang Daman tadi bilang masalah kasih. Coba, adakah di dalam ayat Al-Quran yang tertulis mengasihi? Kalau memang ada, saya minta data dan dalilnya tunjukkan. Mengasihi di dalam Al-Quran. Tapi itu bukan pertanyaan saya yang pokok, nanti silakan ditunjukkan aja. Pertanyaan saya, di dalam surat ke-16 ayat yang ke-93. Surat An-Nahl ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Seperti apa kita mau mendapat keselamatan kita ketika kita dikehendaki untuk tersesat. Ingat di dalam An-Nahl 93 tertulis letter X. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Tapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti apa kita mau mencapai keselamatan itu? Seperti apa kita mau menerima keselamatan itu, memperoleh keselamatan itu? Ketika di dalam An-Nahl 93, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dua pertanyaan saya. Yang pertama, saya minta datanya di mana kalau memang Allah itu maha kasih. Tunjukkan saya di dalam Al-Quran data dan dalilnya. Yang kedua, saya juga minta data dan dalilnya. Seperti apa kita mau mencapai keselamatan kita ketika Tuhan sendiri yang menyesatkan kita. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah teman-teman, untuk mempertegas data dan dalil saya teman-teman. Kalau Tuhan itu tidak kejam di dalam iman Kristen. Karena juga, sebentar ya. Saya tunjukkan dulu buat teman-teman tambahan data dan dalil saya. Di dalam Quran 2 ayat yang ke-81. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-81. Ini juga tertulis kan di dalam iman Bang
Daman, oke masih ada waktu 8 detik teman-teman. Bukan demikian, siapa yang berbuat keburukan atau dosa telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya ketika berbuat dosa. Silakan Bang Daman. Nggak usah diburu-buruin Bang Oki. Kalau mau lanjut dulu, nggak apa-apa. Jangan. Oke, biar ya. kita enak 5 menit ya. Nggak usah diburu-buruin, santai coy. Santai. Oke, kita masuk ya. Oke, teman-teman. Tadi menyinggung pertanyaan saya. Ini sistem manusia berpikir nih. Kata-kata selamat. Selamat itu nggak pernah berasal daripada kata-kata yang sifatnya, gue tadi selamat dari dikasih uang sama orang. Nggak pernah. Selamat itu selalunya datang daripada hal yang sifatnya bahaya. Jadi detik dikatakan dia adalah juru selamat, maka detik itu ada yang membahayakan yang sehingga butuh seseorang harus menyelamatkannya daripada bahaya. Itu cara manusia berpikir. Sedangkan di Islam mengajarkan yang namanya konsep maghfirah. Apa maghfirah? Lu salah sama orang kan? Ini Tuhan bilang nih, lu punya kesalahan? Ya, salah. Apa obat kesalahan sesama manusia? Nggak usah ke gua dulu dah. Ya biasanya aku kalau dosa ya Allah aku datang kepada orang. Ngapain kau? Minta maaf. Minta maaf. Waras nggak? Waras. Kalau kau datang kepada orang, kau bunuh manusia lain demi maafmu, waras nggak? Enggak, gila aku ya Allah. Oh gila berarti ya. Oke. Setelah itu, kepadaku gimana? Karena engkau maha mengampuni ya terserahmu ya Allah. Oke, karena aku maha pengampun. Kalau ampunan daripada kalian itu dituntutkan, sedangkan ampunan aku untuk kalian itu aku sediakan jadi menu utama terhadap kalian di balik kesalahan yang mungkin terjadi setiap hari untuk kalian. Menu utamanya adalah maghfirah. Lalu ditanyakan oleh Bang Oki, kita jawab. Ditanyakan oleh Bang Oki, masalah tadi mana kasih ya? Oke. Kata Allah, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu penghalang daripada berbuat baik. Apa berbuat baik? Yaitu berbuat kasih sesama manusia. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara siapa? Di antara manusia. Tidak ada di antara Islam, tapi di antara manusia. Artinya, jangan sampai nanti kamu bawa nama-nama Allah dalam sumpahmu. Kamu bawa nama Islam. Kamu bawa nama Rasulullah. Untuk menciptakan permusuhan. Jangan sampai kata Allah. Untuk menunjukkan apa? Di antara setiap manusia. Jadikanlah setiap manusia itu kedamaian. Oke. Lalu pertanyaan kedua. Masalah Tuhan yang menyesatkan. Gini Bang Oki. Ya, falaisa majbura wala ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bukan robotnya Tuhan. Tapi manusia itu diberikan sifat yang namanya ikhtiar setiap manusia. Contoh, ketika disuguhkan dengan case zina, kalian akan berpikir zina ataupun tidak. Detik kalian pilih kepada tidak zina, ya udah kalian telah memilih untuk ke arah jalan Tuhan. Detik kalian memilih kepada berzina, itu kesalahan kalian. Sesat itu terjadi karena Allah? Tidak. Karena lu pilih, setelah lu pilih Allah kasih kuasanya. Kok enggak, lu enggak bisa gerak, paham enggak? Segala gerakan kita ini dan semuanya, ini karena kuasanya Allah. Karena kuasanya Tuhan. Sehingga kita bisa gerak, bisa garuk, bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Itu karena kuasa Tuhan. Lalu menunjukkan ketika Allah memberikan pilihan, sholat tidak. Kecuali ini, benar apa kata Bang Oki, sesat manusia. Kalau dia mau sholat nih, udah ditulis sama Allah. Daman sesat, mau sholat nih, ketahan. Nggak bisa, karena udah ditulis sesat. Ini masalahnya. Mau lu sholat juga bisa, mau lu tidak sholat juga bisa. Untuk menunjukkan apa? Konsep di dalam Islam, falaisa majbura wala ikhtiyara, walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Manusia ini bukan kaum majbur. Manusia ini bukan kaum yang terpaksa. Manusia ini bukan bonekanya Tuhan. Tapi di dalam otak manusia, kusiratkan kepada otaknya, yaitu ikhtiar. Sifat memilih dan baik dan buruk. Ketika dia memilih Tuhan selain Allah, apakah salah Allah menyesatkan dia? Tidak. Karena dia tidak mau menerima kebenaran yang ada di otaknya. Bahwa setiap apapun
apapun yang ada di muka bumi ini tidak pantas disembah. Dia melihat manusia di tahun 2025 tidak pantas disembah. Melihat ini itu tidak pantas disembah. Apapun yang ada di muka bumi ini tidak pantas disembah di tahun 2025. Tapi adanya tulisan yang datang dari masa dahulu kemudian mengatakan bahwa manusia adalah Tuhan. Dia imani, kagak perlu Yesus jadi Tuhan. Bang Oki juga bisa jadi Tuhan. Syarat Bang Oki ditulis Tuhan dan juru selamat dan kebenaran dan hidup dan semuanya adalah Bang Oki. 3000 tahun yang akan datang manusia akan berdebat siapa juru selamat, Oki kah ataukah Yesus. Itu cara berpikir. Lalu kebenaran yang ada di otak Bang Oki ketika saya suguhkan hari ini, ketika Bang Oki tolak kebenaran tersebut, itu bukan Allah menyesatkan kamu, melainkan kamu yang memilih kesesatan. Setelah kamu pilih kesesatan, ya udah, kamu udah pilih kesesatan ya Oki, ya pegang ini kesesatan. Karena apa? Kamu yang memilihnya sendiri. Seperti itu. Lanjutkan Bang Oki. Oke, teman-teman, sebentar kita mulai. Ya, kita tanggapi dulu dua narasi dari Bang Darman. Detik ini dikatakan selamat, maka detik itu juga ada bahaya. Loh, memang betul. Upah dosa ialah maut. Ketika manusia di dalam Kejadian 3 itu jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Makanya di situ ada bahaya ketika kita tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang Bang Daman sampaikan betul. Detik ini ada kata selamat, detik itu ada bahaya. Ya, karena kalau Tuhan Yesus tidak menghapus kutuk dosa ini, kita semua sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah, itu akan mati di dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita percaya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan Dia telah menghapus kutuk dosa itu supaya kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu tidak mati di dalam kebinasaan. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab kami. Dan narasi Bang Darman saya iakan, betul. Tidak ada yang salah. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Itulah kebahayaan kita. Ketika apa? Ketika kita tidak percaya. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi adalah kekuatan bagi mereka yang akan diselamatkan. Jelas datanya di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya bertanya dengan Bang Darman, Bang, adakah di dalam Al-Quranmu kata mengasihi? Bang Darman bawakan dengan kata berbuat baik. Ingat, berbuat baik dan mengasihi itu dua kata yang berbeda. Tidak sama. Saya tambahkan data dan dalil saya untuk mempertegas saya. Kalau berbuat baik dan mengasihi adalah dua hal yang berbeda. Berbuat baik dan mengasihi adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak sama. Jangan disamakan antara berbuat baik dan mengasihi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jelas dikatakan berbuat baik PS mengasihi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan disama-samakan antara berbuat baik dan mengasihi ya Bang Darman ya. Nanti silakan Bang Darman tanggapi itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bang Darman tadi bilang, Allah tidak akan menyesatkan ketika Dia tidak menghendakinya. Lo tertulis di dalam An-Nahl 93, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jelas tertulis di situ. Nah, atau untuk mempertegas An-Nahl 93 ini, saya mau menambah satu pertanyaan saya dengan Bang Darman. Apakah takdir sudah ditetapkan di dalam iman Bang Darman? Kalau memang iya, saya minta data dan dalilnya. Kalau memang tidak, saya minta data dan dalilnya. Jadi ini nanti untuk memperkuat narasi saya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-93. Apakah takdir itu sudah ditetapkan atau tidak di dalam iman Bang Darman? Misalnya, kalau memang takdir itu sudah ditetapkan, berarti manusia ini sudah ditetapkan untuk tersesat. Tetapi kalau memang tidak ditetapkan, berarti dia tidak ditetapkan untuk tersesat. Itu. Jadi saya minta data dan dalilnya, kalau memang takdir itu sudah ditetapkan,
datanya di mana, Quran berapa, ayat berapa, atau hadis apa, nomor berapa. Dan kalau memang tidak, saya minta data dan dalilnya. Quran berapa, nomor berapa, hadis apa, nomor berapa. Nah teman-teman, jadi gini teman-teman. Bang Darman sebenarnya dari awal sudah mengakui, loh di dalam Islam tidak ada konsep keselamatan. Itu yang Bang Darman sampaikan. Yang saya tanyakan dengan Bang Darman lagi, Bang Darman, siapa yang sudah diselamatkan di dalam iman Bang Darman? Atau siapa orang yang sudah pernah naik ke sorga di dalam iman Bang Darman? Karena apa? Di dalam iman Kristen, kami percaya kalau Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup, karena Tuhan Yesus berasal dari sorga dan akan membawa kami kemana tempat dia berada. Tuhan Yesus berasal dari atas dan akan membawa kami kemana tempat dia berada. Tuhan Yesus berasal dari sorga dan akan membawa kami kemana tempat dia berada. Pertanyaan saya, siapa yang pernah diselamatkan di dalam iman Bang Darman dan naik ke sorga? Atau siapa yang berasal dari sorga? Minta data dan dalilnya. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Oke, jangan dulu di PK dulu ya. Gini, ini udah berapa match Bang Oki? Ini udah baru 3 match ya? 3 match ya. Saya puas-puasin Bang Oki nanya, biar lebih enak. Kalau enggak ini bakal tercampur antara saya mau bertanya sama ini. Saya bebasin dulu untuk Bang Oki bertanya. Gini, Bang. Next saya akan bertanya, gimana? Enggak, jadi setiap kali saya diskusi dengan orang, abang jawab pertanyaan saya, nanti abang bertanya dengan saya jawab, terus saya bertanya lagi. Jadi rule-nya ada. Gitu aja, enak. Abang sambil menjawab, sambil bertanya, saya sambil menjawab, sambil bertanya. Kan tadi saya tanggapi apa yang menjadi jawaban abang, terus saya bertanya lagi, nanti begitu. Abang tanggapi apa yang menjadi pertanyaan saya, terus abang bertanya lagi dengan saya. Gitu aja. Boleh. Ya mungkin untuk match ini teman-teman kita akan lebih untuk menjawab ya teman-teman ya. Pasti pahamlah Bang Daman tuh lebih suka mengajar daripada kemudian untuk ini ya. Oke siap. Kita jawabkan pertanyaannya. Pertama, Bang Oki katanya jelas-jelas itu tertulis Tuhan menyesatkan. Oke saya bilang ke Bang Oki. Tuhan lagi nulis Bang Oki sekarang ambil pisau tucuk diri. Pasti kamu ketawa. Hah kagak mau gue tucuk diri. Itu untuk membuktikan stigma otak kamu. Itu sistem pikir otak kamu bisa berpikir bahwa kamu bisa memilih tucuk diri ataupun tidak. Untuk menunjukkan bahwa arti Allah menyesatkan itu setelah kemudian kamu pilih sesat. Sama seperti contoh iblis. Iblis mudah diberikan kepada otaknya dikatakan. Kamu beriman kepadaku iblis? Iman. Oke, sujud kepada Adam. Dia pikir sujud tidak. Dua-duanya hal yang mudah. Mau sujud juga boleh, mau tidak sujud juga boleh. Itu sistem otak dia berpikir. Dia memilih tidak ya Allah. Baru dikatakan, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka izinkan aku menyesatkan manusia. Apakah karena Allah? Tidak. Karena pilihan daripada iblis itu memilih antara sesat dan baik, dia pilih sesat. Sama seperti seluruh umat manusia dilahirkan untuk menyembah Allah. Lalu kemudian ada teks-teks yang datang dari masa dahulu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Brahmana adalah Tuhan, Buddha adalah Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Sehingga mereka menyembah segala sesuatu yang lemah. Di alam mereka hidup, kalau seandainya saya bilang, saya Bang Oki adalah Tuhan, Bang Oki menolak. Kenapa? Kamu manusia, kamu lemah. Tapi detik ada tulisan yang mengatakan manusia itu Tuhan, disembahkan. Berarti menunjukkan tidak lain dan tidak bukan. Mereka hanya membaca teks lalu beriman. Tapi postulat akalnya, konsekuensi tertinggi daripada otak berpikir tidak mampu menemukan kalau itu adalah Tuhan. Sekarang dia bertanya lagi, apakah takdir itu telah ditetapkan? Benar, itu disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in. Boleh langsung dibuka, hadis Al-Arba'in yang keempat. Nah, saya ceritakan saja, kebetulan panjang, boleh dibaca sendiri nanti. Dalam hadis Al-Arba'in yang keempat, diceritakan bahwa setiap manusia mulai daripada alam kelahiran telah ditetapkan oleh Allah baik dan buruknya. Fauzu sa'idi indahu fil adali kaza syakiyun sumalam yantakili. Baik buruk manusia telah ditetapkan oleh Allah. Jadi menunjukkan apa? Oh berarti memang maha menyesatkan. Kalau orang yang ditulis neraka gimana Bang Daman? Kalau orang yang ditulis sesat itu gimana Bang Daman? Jawabannya seperti ini. Maha adilnya Allah ketika kemudian Allah lupakan segala kamu setelah kamu lahir tentang takdir tersebut. Dan Allah berikan kepada otak kamu yang namanya sifat memilih baik dan buruk. Jadi ketika Allah tulis misalnya Bang Oki neraka, maka apa yang akan kita saksikan di alam muka bumi ini?
Bagaimanapun kebenaran yang akan kita kasih kepada Bang Oki, di mana Bang Oki dapat memilih antara baik dan buruk, iya dan tidak, otaknya telah berproses bahwa oh iya ini ya, oh tidak. Oh ya ini, oh pokoknya tidak. Ketika dia mendebatkan isi otaknya sendiri dengan mengatakan ini tidak, dan ini tidak, maka itulah yang membuat dia masuk neraka. Jadi ketika Allah menuliskan Oki neraka, maka hidup yang terjadi di antara Oki itu bebas memilih antara memilih iya menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah. Lalu ketika Oki memilih tidak menyembah Allah, siapa yang salah? Oki, padahal dia bisa memilih untuk menyembah Allah. Sama juga seperti kami Islam. Ketika ditulis antara sholat tidak. Kami bisa memilih antara sholat, bisa memilih untuk tidak. Karena buktinya misalnya Allah tulis nih neraka ditulis kepada kita. Oke, daman. Baru namanya Allah tidak adil dan menyesatkan. Ketika saya mau sholat, ketahat. Nggak bisa karena udah ditulis neraka. Nggak ada yang seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Takdir ditulis tujuannya untuk mengafirmasi, wahai seluruh umat manusia, pikirkan bagaimana kalau aku menulis kalian neraka, sehingga kita ketakutan. Ketika kemudian kita ketakutan, kita memilih yang baik, melakukan kebaikan, mengasihi semua orang. Kenapa? Jadi ketika ditanya mana dalil mengasihi, dengan Allah menciptakan takdir, itu membatasi manusia untuk melakukan kasih kepada seluruh manusia. Kalau lu berbuat buruk, kalau gua tulis neraka gimana kalau lu pilih buruk? Oh iya ya Allah, aku harus berbuat baik. Maka konsekuensi takdir itu menjadi pengekang seluruh manusia untuk melakukan kebaikan. Di mana manusia di dalam muka bumi ini akan berpikir, kalau seandainya aku ditulis buruk, kalau seandainya aku ditulis neraka, bagaimana kemudian nasibku di sana? Lalu Bang Oki tadi jualannya apa? Jualannya bahwa Yesus kami daripada surga. Nggak usah jual ke Islam, coba jual ke Hindu. Orang Hindu, percayalah Yesus kami dari surga. Nggak ada yang percaya. Itu dagangan nggak laku Bang Oki. Terus Yesus kami udah ke surga sekarang. Itu dagangan gak laku. Orang Buddha gak percaya. Gak usah ini. Yang percaya umat lu doang. Ya, untuk menunjukkan apa? Bagaimana kemudian Bang Oki membuktikan keselamatan daripada seseorang yang tak selamat. Karena dalam nyatanya pandangan manusia, Yesus telah tersalib dan mati. Detik dikatakan mati, maka detik mati itu tidak bisa menjadi maha kekal. Seperti itu. Oke, silakan diselipkan pertanyaan Bang. Oke. Panjang kalau pertanyaan saya, nggak apa-apa, tanggapi dulu. Next saya lanjut ke pertanyaan saya. Oke ya. Ya, teman-teman, ingat di dalam An-Nahl 93 jangan melampaui apa yang tertulis ya Bang Darmanya. Di dalam An-Nahl ayat yang ke-93 di situ tertulis, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jangan melampaui apa yang tertulis. Di situ tertulis letter-letter. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Bukan seperti yang Bang Dama narasikan. Jangan ditambah-tambahkan dan jangan dikurang-kurangi apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Letter Lex tertulis di sini. Saya harus tunjukkan ya teman-teman ya, biar Bang Daman ini paham. Di sini tertulisnya Bang, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ini dia yang menghendakinya loh. Tertulis. Jadi jangan dirubah apa yang tertulis di dalam An-Nahl 93. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, dagangan Oki itu tidak laku. Oki, kalau kamu bertanya Tuhan Yesus itu berasal dari surga, kita sedang berdiskusi tentang jaminan keselamatan. Saya bawakan analogi yang simpelnya. Ketika saya mau berangkat misalnya ke Amerika, apakah saya akan bertanya dengan Bang Daman atau Bang Edis ketika saya mau berangkat ke Amerika supaya saya tidak tersesat? Analogi simpelnya seperti itu. Enggak mungkin saya tanya dengan Bang Daman, karena Bang Daman belum pernah ke Amerika. Tetapi saya akan tanya dengan Edis, karena apa? Edis ada di Amerika dan dia hafal betul tentang Amerika. Maka saya akan bertanya dengan Edis. Begitu juga dengan narasi saya. Saya akan percaya dengan orang yang berasal dari sorga. Karena apa? Janji Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Jadi bukan dagangan. Itu tertulis letter-lex di dalam Alkitab kami. Tapi kenapa Bang Daman berbicara seperti itu? Mungkin karena di dalam iman Bang Daman tidak ada yang berasal dari sorga. Dan belum pernah ada yang naik ke sorga.
Kecuali kisah sendal Nabi Idris yang tertinggal di sorga. Itu ya. Nah teman-teman, terus juga apa tadi? Masalah takdir. Ketika takdir itu sudah ditetapkan, loh berarti dari awal saya ini sudah ditakdirkan untuk tersesat dong. Berarti ada korelasinya dengan An-Nahl 93. Bang Daman tadi jawab, apakah takdir itu sudah ditetapkan atau tidak Bang? Bang Daman jawab, iya takdir itu sudah ditetapkan. Berarti kalau memang takdir itu sudah ditetapkan, sejak semula kita ini misalnya yang sudah dikehendaki untuk tersesat, memang kita dari awal sudah ditetapkan untuk tersesat. Ya kalau memang kita tidak tersesat, karena dari awal kita sudah ditetapkan untuk tidak tersesat. Saya tambah rujukan data saya untuk memperkuat data dan dalil saya teman-teman ya. Sebentar, saya tunjukkan di dalam Bukhari 3157. Bukhari 3157. 3157. Bukhari 3157. Sebentar, masih ada waktu ya guys ya. Bukhari 3157 kita bacakan. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nah ini juga saya bingung nih, kok bisa Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa itu? Ya kan? Saya juga bingung, apakah mereka ini hidup sejaman? Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, tapi kita tidak membicarakan itu. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang berdosa. Kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari sorga. Nabi Adam membalas, kamu Musa yang Allah pilih dengan risalah ajarannya dan dengan kalimat firman-Nya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Sebelum diciptakan sudah ditakdirkan untuk berdosa. Loh berarti sama dong. Ketika Allah Bang Daman menghendaki saya untuk disesatkan, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya sudah ditakdirkan untuk tersesat. An-Nahl 93. Karena apa? Takdir itu sudah ditetapkan. Jelas seperti itu. Takdir sudah ditetapkan, ya karena saya ditetapkan untuk menjadi seorang kafir, ya kan, saya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad. Nah, untuk memperkuat data dan dalil saya lagi, saya mau tanya, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Silahkan jawab pakai data dan dalil. Ya seperti biasa mungkin yang muslim-muslim udah pada paham ya. Seperti yang pernah saya bilang bahwa ilmu Islam itu seluas lautan. Paling bisa kita sederhanakan jadi sungai. Sedangkan otak-oten hanya cangkir cangkir kopi. Saya udah bilang. Takdir itu pengekang manusia. Apa arti pengekang ditulis nih? Setiap fauzus sa'idi indahu fil azali kaza syakiyun sumalam yantakili. Bahwa tentang surga nerakanya orang, segala nasib-nasibnya orang, itu telah ditetapkan memang oleh Allah, surga nerakanya orang. Oke, setelah dia lahir, apa keadilan Tuhan? Pasti kita akan bertanya, bagaimana Allah bisa adil sedangkan dia menetapkan takdirku di alam aku tidak mempunyai kesadaran untuk memilih takdir, kan itu? Allah bilang, detik kamu dilahirkan, kamu itu dilupakan dengan takdirmu. Ada yang ingat takdirnya? Nggak ada. Ada yang tahu saya neraka ataupun surga? Nggak ada. Tapi apa Allah berikan alat uji? Apa? Akal. Untuk kamu tahu mana baik, mana buruk, mana Tuhan, mana bukan. Kamu yang bergantung kepada Tuhan, bukan Tuhan yang kamu gantung. Itu akal yang berpikir. Maka dikatakan makhluk bukan falaisa majbura walakhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Makhluk itu bukan bonekanya Tuhan. Setelah kemudian Allah rahasiakan takdir. Contoh ditulis Bang Oki neraka. Disuguhkan kebenaran, oke ini kebenarannya, Tuhan itu satu bukan tiga dalam satu dan sebagainya. Dia tolak. Salah Allah menuliskan dia neraka, apa salah otak dia nggak mau menerima kebenaran yang ada di otaknya sendiri? Untuk menunjukkan apa? Boleh Allah itu menyesatkan. Syarat ketika Oki ingin berpikir tentang Islam dan mau masuk Islam, otaknya tiba-tiba ngeblank hitam. Karena Allah pengen mau dia sesat. Ini masalahnya ketika disuguhkan kebenaran kepada dia, dia sendiri yang menolak.
Jadi menunjukkan apa? Keadilan terhadap takdir. Ketika takdir itu dilupakan setelah kita lahir. Dan Allah bilang, neraka dan surga ada ya. Oh iya ya Allah. Nah hati-hati lo di bumi ini. Kalau lu salah pilih. Ya, kayak contoh di dalam keimanan Bang Oki salah pilih. Mana salah pilih ketika dikatakan gini. Jelas-jelas dikatakan di dalam imannya Bang Oki itu disebutkan di dalam Yesaya 66:17. Mana yang akan dibinasakan Tuhan? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Artinya apa? Membangun tempat-tempat yang tak pernah direstui oleh Tuhan. Kita melihat semenjak Yesus lahir, seharusnya Yesuslah orang yang pertama membangun gereja dan dirinya disembah di dalam gereja. Tidak. Tapi Yesus pergi ke sinagoge dan muridnya juga ikut ke sinagoge. Tidak ada muridnya yang menyembah Yesus untuk menunjukkan apa? Merekalah yang mendirikan taman-taman dewa tersebut. Selanjutnya, kenapa mereka mendirikan taman-taman dewa? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Berarti adanya sekelompok angkatan jahat. Satu kelompok daripada angkatan jahat. Apa tanda-tanda daripada angkatan jahat tersebut? Tanda-tanda daripada angkatan jahat tersebut. Mana dia ini? Ini yang bikin capek nih. Nah ini. Tanda-tanda daripada angkatan jahat itu, yaitu ketika ditetapkan tidak ada tanda-tanda kepada angkatan jahat itu selain apa? Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. 3 hari Yunus di dalam perut bumi, 3 hari juga anak manusia berada, 3 hari Yunus berada di perut bumi, 3 hari juga manusia berada di perut ikan, 3 hari juga angkatan jahat itu berada di dalam perut bumi. Maka tidak lain, juru selamat daripada Oki adalah angkatan jahat yang diwartakan oleh Yesus. Apa daripada angkatan jahat tersebut? Setelah kemudian mereka beriman kepada angkatan jahat tersebut, mereka apa? Membangun taman dewa mereka yang tak pernah direstui oleh Yesus, di mana Yesus pergi ke sinagoge dengan mengikuti seseorang yang di tengahnya adanya orang-orang yang memfatwakan tentang hal tersebut adalah ajaran mereka. Apa yang membatalkan apa yang telah diharamkan? Yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Upah daripada mengikuti angkatan jahat adalah mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Maka tidak lain agama mana yang meyakini, agama mana yang memiliki tanda-tanda Yunus, tidak lain daripada agama Bang Oki. Kata Yesus, angkatan jahat adalah orang yang diberikan tanda tidak lain daripada tanda Yunus. 3 hari Yunus di dalam perut ikan, maka orang yang mengimani 3 hari anak manusia di dalam perut bumi, itulah angkatan jahat yang kalian imani sebagai juru selamat. Silakan Bang Oki. Oke teman-teman, Yesaya 66 ayat yang ke-17 dibacakan Bang Daman untuk kita. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Paham? Makanya kalau baca ayat jangan diambil situ, lihat dong ayat selanjutnya. Aku akan menaruh tanda di tengah mereka dan mereka akan mengutus dari mereka orang yang terluput kepada bangsa-bangsa Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh belum pernah mendengar kabar dan aku yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi ini ayat sedang berbicara apa? Orang yang sedang menyembah berhala, yang tidak mengikuti perintah Allah, yang tidak mengikuti kehendak Bapa, ini adalah penyembah berhala yang akan dilenyapkan. Apa kehendak Bapa itu? Kita boleh buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Apa kehendak Bapa itu? Nih saya bacakan ya. Ini kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas katanya.
Jelas datanya Yohanes 6 ayat yang ke-40. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Oh iya, Bang Daman nggak mau jawab pertanyaan saya kah? Tadi, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Tadi, kalau kita lihat di dalam An-Nahl 93, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sekarang saya tanya dengan Bang Daman, ya. Sekarang saya tanya dengan Bang Daman, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Saya minta data dan dalilnya. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan dari tadi jelas. Sebenarnya dari awal aja Bang Daman ini sudah kalah dalam berperang. Itu kenapa? Dia bilang di dalam iman Islam tidak ada keselamatan. Itu di awal narasi dia. Karena apa? Ketika ada keselamatan, detik itu juga ada bahaya. Loh, itu juga tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 81. Orang yang berdosa akan ada di dalam neraka yang kekal. Itu juga tertulis. Itu. Nah, jadi saya tidak mau lari dulu ke pertanyaan yang lain ya teman-teman ya. Saya akan merujuk di dalam An-Nahl 93. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah, kita akan cari lagi biang keladinya siapa lagi ini. Itu. Saya mau tanya lagi sama Bang Daman. Bang Daman, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Karena apa? Kita ini berbuat dosa, manusia ini loh berbuat dosa itu kan karena ulah iblis. Itu kan? Karena ulah iblis yang menyesatkan kita supaya kita misalnya berzina, membun-bun, abok-abokan, itu semua kan pekerjaan iblis di dalam iman kita. Iblis, setan atau jin dan sebagainya lah, itulah apapun namanya. Itu kan yang menyesatkan kita. Sekarang kita mau cari akar dan sumbernya. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? An-Nahl 93 sudah jelas. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, sekarang saya tanya dengan Bang Daman. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Daman? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan saya. Apakah dengan percaya kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya kita bisa diselamatkan? Apakah dengan percaya kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya kita bisa diselamatkan? Jadi dua pertanyaan. Saya orangnya tidak mau berpolemik di satu pertanyaan. Kalau sudah menjawab ya sudah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang lain supaya apa? Supaya dapat poinnya. Ya. Nah, berbicara tentang Yesaya 66 ayat yang ke-17 itu menghukum mereka yang terlibat dalam praktik penyembahan berhala. Itu yang dituliskan di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-17. Orang-orang yang menyembah berhala. Kalau kami orang Kristen tidak pernah menyembah berhala. Apalagi kami menyembah batu. Kami tidak pernah di dalam iman Kristen. Ya, silakan Bang Daman. Oke, teman-teman sekalian. Tanpa harus kita akui, dia bilang gitu. Yesaya 66:17. Itu Bang yang akan dilenyapkan orang yang nyembah berhala. Tepuk tangan. Yang makan daging babi siapa? Tepuk tangan. Yang mendirikan taman-taman dewa, tempat-tempat ibadah yang tak pernah didirikan oleh Yesus siapa? Maka secara tidak langsung Bang Daman yang nyembah berhala dan apa yang kami sembah syariatnya sama. Maka dua-duanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Oke, berbicara tentang iblis nih ya. Nih gua jadi iblis nih. Ini gua praktek langsung ya depan lo iblis ya. Ini korek. Ya. Ini antara dua, gua bisa nelen ini korek. Sama ya udah gua bisa nggak makan. Sekarang gini, kalau yang menyesatkan iblis adalah Allah, ini iblis nggak mau makan korek nih. Gini dia, jangan ya Allah, enggak. Ketika dikatakan sujudlah kepada Adam, iblis bilang gini, aku api dan dia tanah. Yang debat siapa? Iblis.
Ketika dia aktif berpikir, ketika dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu sesat itu terjadi apa? Karena pilihannya sendiri. Allah menyesatkan siapapun orang yang mau kepada kesesatan. Karena kuasa kita ini tidak lain daripada kuasanya Tuhan. Kita bisa menggaruk, kita bisa berjalan, kita bisa lari dan semuanya. Ya Allah kasih kuasa. Contoh, disuguhkan dengan bunuh ataupun tidak. Bunuh tidak, bun-bun tidak, bun-bun tidak, bun-bun tidak. Ya kalau kamu pilih bunuh, Allah kasih kuasa. Nih bunuh. Oh kamu pilih tidak, ini kuasa untuk tidak. Dua-duanya diberikan oleh Allah. Untuk menunjukkan apa? Kebenaran yang disuguhkan di dalam otakmu, maka kebenaran tersebut akan menjadi benar setelah kamu berani menggenggamnya. Lalu jangan salahkan Allah ketika yang kamu genggam adalah kesesatan. Maka secara tidak langsung ini aku buktikan ya teman-teman ya. Ini aku buktiin. Tadi dia bilang di Yesaya 6:17. Ini bang penyembah berhala. Yang makan tikus berarti yang makan daging babi penyembah berhala. Yang mengkuduskan dan mengikuti taman-taman dewa. Artinya membangun taman-taman penyembahan. Selain yang dibangun oleh Yesus. Yang diinginkan oleh Yesus. Yang tempatnya Yesus beribadah. Karena dikatakan di dalam Bible, barang siapa yang berkata aku dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lah Kristus telah hidup perginya ke sinagoge, tidak pernah menyembah diri sendiri. Dan muridnya masuk ke sinagoge, enggak pernah nyembah dirinya sendiri. Kenapa? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengahnya. Mereka itu makan daging babi. Berarti ini penyembah berhala ya. Tepuk tangan. Berarti setiap penyembah berhala, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Berarti tidak selamat sesuai apa yang dikatakan. Nih, lihat nih. Mereka berkata ini Al-Quran. Ini orang kafir Quraisy nih. Kafir Quraisy yang nyembah berhala. Wahai Muhammad, gak usah kamu larang kami menyembah berhala. Wahai Muhammad, manakah yang lebih baik-baik, Tuhan kami atau dia Isa Muhammad? Untuk menunjukkan apa? Bahwa orang Quraisy saja aktif otaknya. Woi, kami bikin patung jadi manusia. Kami bikin patung jadi Tuhan. Apa beda dengan mereka Muhammad? Anak manusia mereka bentuk dan jadikan Tuhan. Jadi yang dilenyapkan oleh Allah, yang dilenyapkan oleh Tuhan di dalam Yesaya 6:17 adalah penyembah berhala yang memakan babi dan semuanya ada di dalam agamanya. Oke ya. Berbicara tentang iblis. Emang apa sih tujuan daripada iblis? Ya iblis ya tugasnya kan menjerat umat manusia. Ini dalam 1 Timotius 3:7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat dan orang jatuh ke dalam jerat iblis. Berarti tugas daripada iblis adalah menjerat manusia ke dalam kesesatan. Oke. Ketika iblis merasuki Yudas, tidak mungkin iblis gabut doang. Berarti iblis melakukan penyesatan di balik kehendaknya ingin merasuki Yudas dan menyerahkan Yesus. Setelah Yesus diserahkan, kemudian penebusan dosa terjadi, maka tidak lain dan tidak bukan juru selamatnya Oki dan suksesi di balik juru selamatnya Oki adalah Sebeleseses. Karena tanpa jerat iblis terhadap Yudas, Yesus tidak akan tersalib. Belum lagi Matius 26 ayat 3, di mana di situ Yahudi yang membenci Yesus melakukan perencanaan terhadap pembunuhan terhadap Yesus. Maka orang yang berencana membunuh Yesus dan membenci Yesus adalah juru selamatnya Oki. Gitu teman-teman. Lanjut. Oke ya. Iya teman-teman, ingat ya di dalam Alkitab itu yang diharamkan Tuhan Yesus itu bukan makanan, bukan yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi yang keluar dari mulut kita, itu yang diharamkan. Ya, nah di dalam kitab Imamat itu untuk siapa sih? Nggak boleh makan babi itu untuk siapa? Hah? Nggak boleh makan babi itu untuk siapa? Di dalam Imamat 11 ayat 1-47 itu bukan buat oten. Karena Pak Tuhan Yesus berkata, bukan yang masuk itu yang haram, tetapi yang menajiskan itu yang keluar dari mulut kita. Jelas di dalam Alkitab. Nah maka saya sampaikan Yesaya 66 ayat yang ke-17 itu kan praktik penyembahan berhala pada masa Israel kuno. Makanya dilihat konteksnya sedang berbicara tentang apa. Jangan mentang-mentang ada bebong di situ. Langsung, ya kan? Langsung itu dikatakan, oh itu oten yang akan dilenyapkan.
Nah, jadi gini, Bang Darman ya, yang saya bingung, kenapa malu sekali menunjukkan datanya? Saya tahu Bang Darman tahu datanya, atau mau saya bantu tunjukkan siapa yang yang menyesatkan iblis di dalam imanmu? Kalau iblis tidak ada perannya di dalam iman kami untuk menyesatkan kami, karena iblis itu adalah malaikat Tuhan. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang membangkang dan dia menyetarakan dirinya dengan Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab kami, ya Tuhan, karena Tuhan telah menyesatkan aku. Tidak pernah tertulis seperti itu. Sekarang saya mau bertanya dengan Darman tadi, tapi Darman tidak mau menjawab jujur guys. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Darman? Silakan nanti dijawab, tolong saya masih tunggu 1 match lagi untuk Bang Darman membukakan. Sedikit saya kasih, ya kan? Tapi saya mau kejujuran. Kalau di dalam Alkitab tidak pernah tertulis, ya Tuhan karena, ini perkataan iblis ya, ya Tuhan karena engkau telah menyesatkan aku, tidak pernah tertulis seperti itu. Jawab pakai data dan dalil. Kenapa tidak ditunjukkan sama sekali dari tadi Al-Qur'annya? Kenapa? Itu. Saya minta tolong jawab pakai data dan dalil. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Darman? Kalian nanti kalau 1 match ini Bang Darman tidak mau menunjukkan yang saya tahu, apalagi saya udah kasih kisi-kisinya, Bang Darman tidak mau membukakannya, saya pribadi yang akan membukakannya. Nah, padahal kisi-kisinya saya sudah kasih tahu tadi. Kalau di dalam iman Kristen tidak pernah tertulis, ya Tuhan, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan membuat kejahatan itu, dan seterusnya. Saya minta Bang Darman jawab, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Darman? Jawab pakai data dan dalil. Ya teman-temannya. Yang kedua, kenapa tidak dijawab? Pertanyaan saya juga. Jangan punya tendensi untuk menyerang saja. Kenapa tidak dijawab? Apakah ketika kalian mengikuti Nabi Muhammad, kalian akan diselamatkan? Tidak dijawab juga guys. Kenapa 2 pertanyaan saya tidak dijawab? Jangan tendensinya cuma menyerang aja, sampai lupa mempertanggungjawabkan imannya. Gitu. Jawab pakai data Al-Quran dan hadis. Apakah ketika kalian mengikuti Nabi Muhammad, kalian akan diselamatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jujur. Saya tahu Bang Darman tahu datanya. Saya paham dan saya yakin betul Bang Darman tahu datanya. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Darman Al-Quran? Ya, jadi jangan tendensinya menyerang saja. Nah, berbicara tentang babi tadi Bang Darman, kenapa kami Kristen itu memakan babi? Karena yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Yang menajiskan itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut ini yang menajiskan. Itu ya. Teman-teman Kristen, saya minta kejujuran Bang Darman untuk menjawab pertanyaan saya pakai data dan dalil. Kurangin dulu tendensi menyerangnya. Karena apa? Saya sudah jawab dari tadi pertanyaan Bang Darman. Kenapa pertanyaan saya tidak dijawab? Silakan. Oke teman-teman sekalian, gimana cara kita jelasin ke mereka ya guys ya? Cara kita jelasin kepada mereka ini gimana? Kan udah aku bilang, kalau seandainya kesesatan itu terjadi karena Tuhan, kita gak punya pilihan. Kalau udah ditulis neraka, mau sholat terhenti. Jadi apa yang dijelaskan di dalam Islam? Bahwa segala kuasa itu datang daripada Allah, dan setiap manusia punya kehendak bebas memilih baik dan buruk. Jadi hati-hati terhadap
takdir buruk yang telah dituliskan. Jadi hati-hati terhadap takdir baik yang telah dituliskan. Jadi agar manusia menjadi lebih baik, disiratkan takdir untuk menjadi afirmasi mereka melakukan baik. Takutnya ditulis buruk. Mana dalil dan datanya gini Bang Oki. Dikatakan apa? Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah mengatakan bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi tidak lain hanya untuk menyembah Allah, kembali kepada ajaran yang benar. Lalu kemudian otak bebal manusia yang tak ingin menyembah Allah, lalu kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya dan menciptakan kitab-kitabnya masing-masing. Hingga kemudian mereka menuhankan segala sesuatu yang tak pantas mereka tuhankan. Sama pikirannya seperti ini. Ini aku kasih kebenaran postulat akal kepada dia. Kalau Yesus bisa disembahkan, Bang Oki juga bisa disembahkan. Alasan Bang Oki sembah Yesus baca teks lalu iman. Kalau Bang Oki juga dituliskan Tuhan di tahun 2025 datang sebagai juru selamat, mati di Monas menembus dosa seluruh umat manusia, 3000 tahun yang akan datang Bang Oki jadi Tuhan. Maka teks itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk untuk kembali kepada Allah dan beriman kepada Allah. Namun apa yang menjadi mereka rusak ketika keimanan orang terdahulu yang mengkhianati Allah itu mereka baca. Padahal Allah bilang ini kehendaknya. Faman sya'at takhadha lillahi ma'aba. Barang siapa menghendaki maka dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia kalau mau nih orang nih di dunia ini beradu antara baik dan buruk, sesat dan tidak. Kalau mau itu orang, kalau dia memilih kepada sesat, maka dia pilih sendiri itu sesat. Ketika dia mau sesat, apa yang Allah kasih? Apa yang Allah berikan kepada dia? Hak daripada kesesatan yang dia mau. Oh, aku pengen menyembah selain Allah. Allah kasih biar lu gerak gini dan lu berdoa depan Tuhan lu. Itu menunjukkan apa? Ketika iblis mengatakan, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku," kata iblis kepada Allah. Artinya apa? Setelah kejadian apa itu yang harus kalian tahu. Ketika kemudian Allah mengatakan iblis sujud kepada Adam. Iblis bilang, "Aku api, dia tanah." Lalu iblis di dalam otaknya, sujud tidak, sujud tidak, sujud tidak. Dia pilih tidak. Kan dia udah sesat nih karena perbuatannya sendiri. Dan dia deklarasi, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka izinkan aku menyesatkan manusia. Sama analoginya seperti gini. Hoi, kamu adalah murid bodoh. Kamu itu saja nilainya 50. Gimana kamu mau naik kelas? Oke, karena ibu bilang aku bodoh. Ya, karena ibu bilang aku bodoh, aku gak mau masuk pelajaran ibu. Maka apakah si guru itu yang menyesatkan anak murid tersebut? Kagak ada. Itu cara mikirnya. Cara mikirnya aku kasih cara mikir yang paling mudah. Ketika guru mendeklarasikan, "Oi, kamu kok bodoh banget dan suruh belajar gak mau?" Karena ibu udah bilang aku bodoh, aku gak mau sekolah lagi. Apakah itu ibu yang bikin dia bodoh? Kagak ada. Pilihannya sendiri. Oke, berarti secara penjelasan Oki udah setuju ya. Ya. Udah setuju bahwa yang kata Oki bahwa kami ini Bang Daman bukan yang masuk ke dalam mulutmu tapi yang keluar daripada mulutmu yang menajiskanmu, kata dia. Ya benar, sesuai Yesaya 66:17, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka. Dengan matinya Kristus di tiang salib maka batalah hukum Taurat. Orang yang berada di tengah-tengahnya tersebut itulah orang yang kemudian mewartakan segala sesuatu yang jatahnya dibinasakan oleh Tuhan. Karena janji Tuhan di Yesaya 66:17 semua akan dibinasakan. Sekarang apalagi kalau kita merujuk ke Matius 7:22. Matius 7:22 apa dikatakan? Kristen mengatakan apa? Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Matius 7:22 mengatakan lagi, kami bernubuat di atas namamu. Enyahlah engkau. Kami bermujizat di atas namamu. Enyahlah engkau. Untuk menunjukkan apa? Daman, ya. Kamu bernubuat di atas namaku? Enggak. Kamu rasulku. Oh, oke. Kamu bermujizat di atas namaku? Enggak. Ya, kamu rasulku. Oh, kamu menuhankanku? Ya, tidak. Aku merasulkanmu adalah hamba yang mulia sesuai pemberitahuan Al-Quran. Kamu gak usahnya. Oke ajanya. Karena apa? Dia menuhankan aku. Lalu Kristen mungkin dalam pembelaannya akan mengatakan apa? Yang melakukan kehendak Bapa. Untuk menunjukkan apa? Kalau dia jawab ke arah tersebut, berarti menunjukkan apa? Orang yang mengatakan Yesus Tuhan dan percaya Yesus Tuhan dan melakukan segala nubuat di atas namanya dan apapun tentang namanya tetap tidak selamat. Menunjukkan apa? Rugi bertuhan, ujung-ujungnya juga tidak selamat. Oke, saya jawab dulu ya teman-teman ya. Karena ini udah agak melebar, kita buka. Silakan diterima. Oke, biar saya jawab ini loh.
biar saya terangkan ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa? Silahkan direnungkan. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Mereka akan mati dalam kebinasaan. Yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Siapa yang mati? Silahkan direnungkan. Kalau Tuhan Yesus kami mati dan naik ke sorga dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang kedua, banyak orang-orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Di dalam iman Kristen pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup malaikat seperti malaikat di sorga. Tidak pernah dijanjikan hal yang aneh-aneh. Ayo, siapa yang dijanjikan hawa nafsu di sorganya? Silahkan direnungkan. Ini ciri-ciri nabi dan guru-guru yang palsu. Ayo, siapa yang surganya dijanjikan yang aneh-aneh? Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang menghujat ketika kami berkata Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang tidak menerimanya? Ayo renungkan. Itu nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jelas datanya di dalam Alkitab kami. Itu ayat yang ketiga ya. Dan karena serakah, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Ayo, siapa yang dijanjikan nanti? Misalnya ada dijanjikan dapat emas perak. Ayo siapa? Itu. Terus juga ketika Nabi Adam dan Nabi Musa tadi berdebat, itu memang hidupnya sejaman. Ayo, ini. Dan karena celakanya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan apa? Cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Apa? Kebinasaan tidak akan tertunda. Kalau Tuhan Yesus kami mati dan bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus kami tidak di alam kubur sampai detik ini, tidak mati di dalam kebinasaan sampai detik ini. Nah itu orang-orang yang tidak akan diterima ke surga. Ya, nah terus ini sekarang kita ambil kesimpulannya teman. Bukan mengambil kesimpulan ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam An-Nahl ayat yang ke-93, seandainya Allah berkehendak niscaya menjadikanmu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendakin. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Oke, kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Ayo, siapa sebenarnya yang menyesatkan ini? Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dia juga ternyata menyesatkan iblis. Ayo teman-teman, jadi jelas datanya. Terima kasih untuk Bang Daman sudah mau berkata jujur di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Ya, nah jadi kenapa pertanyaan saya tidak dijawab Bang Daman? Apakah ketika mengikuti Nabi Muhammad kalian diselamatkan? Itu yang masalah iblis sudah dijawab. Sekarang saya bertanya, apakah ketika mengikuti Nabi Muhammad kalian akan diselamatkan? Kalau memang iya, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang tidak, saya juga minta data dan dalilnya. Silakan Bang Daman nanti tanggapi yang menjadi narasi saya. Semua pertanyaan Bang Daman tentang apa tadi? Masalah tidak diterima di sorga bermujizat. Itu saya sudah jawab semua ya. Pakai apa? 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan.
Ya kembali lagi ya teman-teman ya. Kan saya udah bilang ilmu Islam itu laut. Paling bisa kita sederhanakan jadi sungai. Sedangkan otak-oten tuh cangkir kopi. Susah kali guys, bener susah. Emang susah kan? Emang susah. Tadi saya udah bawa dalil. Faman sya'at takhadha lillahi ma'ab. Siapapun yang mau kepada Allah, dia akan kembali. Siapapun yang mau nih. Jadi menunjukkan gini, ini nih ya, alurnya ya. Allah tetapkan takdir. Manusia ditentukan takdir. Manusia lahir di bumi, dilupakan takdir. Ketika dilupakan takdir, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kamu mau kepada Allah, kamu akan kembali. Menunjukkan apa? Bahwa takdir itu adalah pengekangmu agar kamu takut melakukan keburukan. Takutnya ditulis kepada yang salah. Sama seperti yang dikatakan. Iblisnya deklarasi ini, karena engkau telah menyesatkanku. Itu deklarasi dia. Untuk menunjukkan apa? Allah bilang, sujudlah kepada Adam. Dia yang membantah sendiri, dia yang deklarasi. Yang sebenarnya masalah ini Bang Oki sama iblis, kagak ada masalah sama Islam. Masalah lu sama iblis, deklarasinya sama iblis kok. Sama juga seperti ketika guru ngomong, kamu bodoh banget, kamu gak bisa naik kelas, kamu gak pernah belajar. Oh karena ibu telah mengatakan aku bodoh, aku gak mau masuk kelas itu karena ibu itu. Kagak tuh anak males. Kagak tuh anak gak mau belajar. Gimana cara kita ngajarinnya ya kan? Oke, gak perlu itu kita mau bilang. Kita bongkar fakta yang paling keren. Sebenarnya kita berbicara tentang keselamatan itu tidak lain, keselamatan itu adalah wanti-wanti. Wanti-wanti terhadap apa pertama? Kalau seandainya Tuhan tidak ada, kita mati tinggal jadi tanah. Kalau seandainya Tuhan itu ada namun membebaskan setiap agama, maka setiap orang yang beragama dimanapun dan apapun agamanya, ya udah pasti Tuhan ridhoi. Untuk menunjukkan apa? Mereka hanya berbeda pendapat terhadap Tuhan. Masalahnya kalau Tuhan itu satu, agama itu satu, sang pembawa kebenaran itu satu, maka jikalau salah pilih itu menjadi masalah yang sangat besar. Sekarang gini, andaikan setelah mati nih, yang benar adalah Yesus nih. Begitu Yesus tanya kepada kita, "Hei, Daman, kau gak iman kepadaku?" "Ya orang kamu gak pernah katain Tuhan." "Oh iya. Terus kamu menyangkal penyalibanku untuk penebusan dosa." "Kamu nebus dosa buat apa Yesus?" "Ya buat seluruh umat manusia." "Manusia bukan aku." "Ya manusia juga ya." Ya udah, aman ya. Oke. Terus Matius 7:22 Yesus apa? "Bukan yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan yang melakukan kehendak Bapa." Emang kehendak Bapa apa Yesus? Mengimani satu-satunya Tuhan yaitu Bapa. Sesuai dengan kehendak Musa kan? Apa kata Musa? "Shema Israel Adonai Eloheinu Echad." Nah, aku Tuhan aku satu gak? Satu sih, satu. Okay. Kamu menebus dosa manusia apa Kristen? Manusia. Aku manusia bukan? Manusia. Tapi kalau seandainya yang benar oleh Allah, Allah langsung tegas, laqad kafara allazina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir mereka yang telah menuhankan Isa. Maka setelah mereka menuhankan Yesus, maka kalau yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, mampus. Oke, mampus, rusak, pecah piring kita. Kalau Yesus benar, mana bukti dan datanya bahwa Yesus menyelamatkan umat manusia? Buktinya dari keimanan Kristen sendiri. Kita dapat mengimani daripada katekismus gereja Katolik nih, saya buka ya. Apa dikatakan? Dalam katekismus 841, hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Tepuk tangan. Jadi menunjukkan kalau seandainya Yesus adalah Tuhan yang benar setelah kita mati, kita aman dong. Aman banget ya. Aman banget. Tapi kemudian kalau seandainya ternyata setelah mati Oki salah memilih Tuhan, tidak aman. Karena dia dicap kafir karena laqad kafara alladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, pada hari akhir semua orang yang menyembah selain Allah akan mencari Tuhan-Tuhannya, berlari ke masyrik dan ke maghrib mencari Tuhan yang mereka sembah. Lalu mereka dapati ternyata apa yang mereka sembah itu tidak dapat menolong mereka. Lalu kemudian apa yang kita dapati dalam data Matius 7:22? Kami berdebat di atas namamu, wahai pelaku kejahatan, enyah engkau. Kami bermujizat di atas namamu, wahai pelaku kejahatan, enyahlah engkau. Kami menuhankanmu, menyahlah engkau. Daman kau menuhankanku? Tidak. Maka amanlah si Daman. Terus kalau Damannya digugat, tidak, Daman tidak. Lu menyebut dosa umat manusia. Gua manusia ya. Gak usah sembarangan dulu ya. Gak usah sembarangan ya.
Gitu teman-teman ya, sekalian lanjut. Oke teman-teman. Sebentar ya. Ya ini lebar kemana-mana ya teman ya. Sampai kata ehad itu. Ya jadi gini. Memang susah berdiskusi dengan mereka ini teman-teman ya. Maklum teman-teman, yang penting ada di pikiran mereka ini Tuhan satu, udah penting itu masuk surga. Yang penting Tuhan itu satu. Nih, saya ajarin dulu tentang kata ehad itu ya. Oke, saya ajarin tentang kata ehad itulah. Oke, di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Oke, kalau kita lihat di sini Esa itu adalah ehad, ya kan? Ya, sekarang kita lihat di dalam Maleaki. Sebentar ya, Maleaki 2. Sebentar teman-teman. Maleaki 2 ayat yang ke-10. Maleaki 2 ayat yang ke-10. Jadi nggak paham tentang kata ehad. Makanya yang penting Tuhan itu satu, masuk surga, itu aja. Ya, memang berat teman-teman. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah? Yang lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, sebentar ya. Nah, mempunyai satu di sini menggunakan kata ehad. Nah, sekarang kita lihat penjelasan ehad ini di dalam Maleaki 2 ayat yang ke-15. Ini loh, kalau berbicara itu pakai data. Sebentar ya. Salah pencet lagi. Maleaki Alkitab Sabda. Maleaki 2. Maleaki 2 ayat 15. Apa sih ehad itu? Oke. Nih. Sebentar teman-teman. Ya, Maleaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dihendaki kesatuan? Oke, kita lihat kesatuan di sini apa sih? Kesatuan di sini nih. Kita klik. Kita lihat ya teman-teman ya, kesatuan di sini apa? Kita klik aja. Kesatuan di sini apa? Ehad, selamat datang di kebenaran. Makanya pahami kata ehad itu. Ya, ehad itu adalah kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Bukan, yang penting Tuhan saya satu. Saya masuk surga. Bukan begitu ya. Pahami kata ehad, punya literasi tentang ehad itu sendiri. Saya sudah jelaskan ya. Nah, Darman, kenapa enggak mau menunjukkan saya data, Darman? Oh ya, saya mau tanggapi dulu ya teman-teman ya. Apa sih kehendak Bapak itu? Jangan pakai asumsi. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu? Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Ya, nah orang-orang yang tidak selamat itu, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu disalibkan. Siapa itu? Yang katanya diserupakan, kalau kita tanya terjadinya abad keberapa, historikalnya mana, enggak bisa jawab. Itu tentang penyaliban itu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya kok enggak dijawab-jawab. Kenapa saya itu harus mengemis terus sih jawaban? Tunjukkan datanya. Apakah kalau mengikuti Nabi Muhammad itu kita diselamatkan? Data dan dalil. Dari tadi Bang Daman ini selalu bernarasi tapi enggak ada landasan dasarnya. Seperti berbicara, kalau Allah itu merahasiakan takdir, mana dalilmu? Allah merahasiakan takdir. Loh, itu bukan dirahasiakan, karena kita sebagai manusia ini memang belum tahu takdir kita apa. Tapi kan sudah ditetapkan sama Allah. Kalau disesatkan ya disesatkan, kalau enggak ya enggak. Loh, memang karena kita enggak tahu aja. Coba saya tanya, di mana tertulisnya kalau Allah itu merahasiakan takdir? Di mana? Dari tadi cuma bernarasi liar tanpa ada landasan dasarnya. Sedangkan saya jawab pakai data terus. Tiba-tiba lari ke ehad, tadi sempat lari ke nabi palsu. Sekarang mau lari ke ketuhanan lagi. Ayolah kita fokus di tema aja. Gitu, kita fokus di tema aja. Tunjukkan saya datanya, apakah ketika mengikuti Nabi Muhammad itu diselamatkan? Kalau memang iya, datanya Quran berapa ayat berapa? Kalau memang tidak,
datanya Quran berapa, ayat berapa. Silakan dijawab pakai data dan dalil. Oke, karena udah jam 17.35, silakan Bang Darman ambil waktunya 2 kali langsung 10 menit. Karena saya opening statement di awal, berarti saya closing statementnya di terakhir. Itu berarti Bang Darman ini 2 kali match-nya ambil semua 10 menit, habis itu saya 5 menit. Silakan. Oke. Berarti 5 menit, terus 5 menit ngambil kesimpulan ya? Iya, itu. Oke, siap. 5 menit tanggapi, nanti 5 menit saya closing statement. Siap. Teman-teman, hal yang paling lucu tahu nggak apa? Hal yang paling lucu dari pertanyaan Uki, ini pertanyaannya aja udah lucu nih. Mana dalil Allah merahasiakan takdir? Ada yang tahu takdir masing-masing nggak kira-kira teman-teman? Hah? Dengan pembuktian akal ataupun dinamakan dengan postulat, di mana postulat itu berada di atas dalil, itu udah menjadi bukti bahwa nggak ada yang twing lihat dalil, lihat takdirnya. Oh, gua hari ini bakal gini, gua kagak ada kayak gitu. Jadi kalau lu minta dalil, otak lu detik lu nggak tahu lu surga neraka, ya itu dalil ya apa, takdir yang dirahasiakan. Oke teman-teman sekalian. Oke, apa lagi tadi? Mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad apa? Tunduk dan patuh kepada Tuhan itu terjadi setelah ada perintah dan ada larangan. Nabi Muhammad tidak lain datang mewartakan tentang perintah Tuhan dan larangan apa yang Tuhan tidak mau. Baru dikatakan umat tunduk dan patuh ataupun umat yang bertakwa. Contoh, kalau kalian pergi ke lampu merah, nggak ada aba-aba dan peraturan. Jangan terobos lampu merah, jangan pakailah helm. Itu menunjukkan apa? Kalian berhenti di lampu merah ya karena gabut, karena nggak ada peraturan. Tapi detik adanya peraturan, jangan menerobos lampu merah, pakailah helm. Itu menunjukkan apa? Di situ Anda baru dikatakan tunduk dan patuh. Lah Kristen di mana tunduk patuh? Di mana? Nggak ada tunduk dan patuhnya. Jelas-jelas yang makan babi dibinasakan. Wah, bukannya masuk ke mulutmu, yang keluar dari mulutmu. Jadi kalau makan babi enggak haram, muntahin babi haram. Awas ya kalau muntah tuh haram tuh. Nah itu. Nah, terus kita berbicara keselamatan. Yang tadi keimanan Kristen udah menyetujui bahwa setiap manusia itu kalau seandainya Yesus yang benar nih ya, kami udah aman, oke? Kami udah aman. Apa yang kemudian kami sudah aman? Kami sudah aman, oke, karena apa dikatakan dalam keimanan Katolik saja, penyelamatan Yesus kepada seluruh umat manusia juga mencakupi Muslim. Terus kemudian kalau lu salah Tuhan nih, kalau gue salah Tuhan gue masih oke. Gue masih bilang, lu kagak ngomong Tuhan. Iya juga ya. Nah, lu nebus dosa manusia apa Kristen? Manusia, gue aman, gue masih aman. Ya, bentar, aduh. Injil Yohanes 10 ayat 30. 30. Kena lagi 10:30 kan di situ. Aku dan Bapak adalah satu. Sabar ya bro ya. Silakan. Oke, terima. Bagaimana? Kok nggak ada? Ini closing kan? Ya, Iya, closing. Terserah saya closing mau buat apa. Pokoknya 5 menit. Ya, teman-teman. Saya ambil dari Quran, jangan pakai Quran. Saya ambil dari kitab Yahudi, katanya Yonander rujukannya orang Yahudi. Gimana sih ini? Anda tahu nggak Targum itu apa? Targum itu adalah Torat CVLP. Torah CVLP, ngerti Torah CVLP apa enggak? Kan Torah itu ada 2, Torah CVLP dan Torah Sefiktav. Ya, masa gitu aja nggak tahu, belajar lagi ya dek ya. Nah, karena Anda mengatakan Yesus turun itu bukan menjadi Allah. Yesus turun menjadi Sar Egeneto, jadi manusia. Makanya berarti semua kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus itu adalah penyesatan. Terus Anda gunakan Yohanes 1 ayat 1. Brother, saya tunjukkan nih datanya ya.
Ini buku ini diberikan oleh Bapak Haji dari Makassar. Terima kasih. Ini namanya The American Bible ya. Ini jelas nih ya, valid datanya dari Catholic Bible Press ya. Kita buka Bang Jeki, ini Injil Yohanes ya. Nih, sebentar ya. Teman-teman, Injil Yohanes, The Gospel according to John. Kita buka ayat pertama. Di sini dikatakan, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was good. Data dari nenek moyang Protestan di sini dikatakan begini, teman-teman ya. Jadi Yohanes 1 pasal 1 ayat 18 ternyata bukan firman Tuhan, melainkan apa? It was probably an early Christian hymn. Bukan hanya itu, ternyata bersumber dari ya intelligibility of reality Hellenistic philosophy. Jeder. Aduh, sudah mulai goyang-goyang Bang Jeki, goyang-goyang kepala. Aduh, Aduh Bang Jeki, sabar ya Bang. Bang Jeki, terima kasih atas kejujuran Anda kalau Yesus turun bukan jadi Allah. Oleh karenanya, saya boleh membuat sebuah konklusi, berarti semua kata menyembah kepada Yesus, fakta dan realitanya itu memang penipuan dari LAI. Kenapa? Kalau kita lihat Bang Jeki, ini salah satu contoh ayatnya teman-teman ya.